Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan bosan-bosan ya ketemu Bermin lagi di sini. Mohon maaf, Putrimu masih belum bisa bersama dengan kita. Kita doakan saja supaya Putrinya bisa segera bergabung dengan kita lagi. Semoga setelah liburan beberapa hari ini anak-anak sudah merefresh otak dan dirinya, bisa semangat untuk belajar dan siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Yuk, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya pada anak-anak. Adakah tanaman di sekitar rumah anak-anak? Oh iya, banyak sekali. Kalau kita perhatikan betapa besar karunia Tuhan ya, ada banyak tanaman dengan berbagai bentuk daun, berbagai bentuk bunga, berbagai bentuk batang. Nah, hari ini kita akan melajari bagian-bagian tumbuhan tersebut dan jenis-jenisnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini apa sih? Yang pertama, supaya anak-anak dapat mengetahui bagaimana jenis-jenis akar. Kemudian yang kedua, anak-anak juga akan mengetahui apa saja jenis-jenis batang. Dan yang ketiga, anak-anak akan mengetahui jenis-jenis daun. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis akar. Nah, Ibu punya gambar, ada 2 gambar akar di sini. Kita simak baik-baik dan dicermati gambarnya ini. Kalau kita lihat sekilas, itu akan tampak sama 2 akar ini. Padahal kedua akar ini berbeda ya anak-anak. Nah, kalau yang ini hampir sama semuanya ukurannya. Kalau yang sini ada yang ukurannya hampir sama dan juga ada ukuran yang lebih besar dari akar-akar yang lain. Nah, kedua akar ini jelas saja berbeda dan namanya juga berbeda. Yang pertama, ini yang disebut dengan akar serabut. Sedangkan yang satunya ini disebut dengan akar tunggang. Lalu apa beda dari keduanya? Tadi sudah Ibu sampaikan. Kalau akar serabut ini terdiri dari banyak akar dan ukurannya relatif sama atau hampir sama. Sedangkan akar tunggang ini terdiri dari akar utama, yang ini anak-anak yang disebut dengan akar utama atau biasa dikenal dengan tudung akar. Dan terdiri dari akar cabang yang berikutnya yang ini atau biasanya disebut dengan rambut-rambut akar. Nah, ini bedanya yang pertama. Kemudian ada lagi perbedaan yang kedua. Kalau akar serabut ini ditemukan pada tanaman monokotil. Apa itu tanaman monokotil? Tanaman berkeping satu atau berbiji satu. Nah, kalau yang akar tunggang ini terdapat pada tanaman dikotil atau tanaman berkeping dua. Contohnya seperti apa? Nah, tanaman monokotil atau akar serabut ini ditemukan pada tanaman kelapa, pisang, padi, dan tanaman hasil cangkok. Kalau yang akar tunggang ini ditemukan pada tanaman dikotil, contohnya adalah pada tanaman mangga, kacang hijau, kacang tanah, dan durian. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tanaman hasil cangkok. Itu contohnya seperti ini. Misalnya Bu Hermin di rumah punya tanaman mangga, yang itu Bu Hermin tanam dari menanam bijinya hingga tanaman mangga itu tumbuh besar. Nah, ketika tanaman mangga ini sudah tumbuh besar, Ibu membuat cangkok dari tanaman mangga yang ada di rumah Ibu. Kemudian hasil cangkoknya Ibu tanam di sekolah. Nah, tanaman mangga yang ada di sekolah itu akarnya bukan lagi akar tunggang, tetapi akarnya adalah akar serabut. Seperti itu yang dimaksud dengan akar serabut pada tanaman hasil cangkok. Bisa dipahami anak-anak? Iya, alhamdulillah. Kalau begitu, kita masuk ke jenis-jenis akar yang berikutnya. Selain kedua akar ini, ada lagi akar jenis-jenis akar berdasarkan fungsinya. Contohnya seperti apa? Yang pertama dapat kita lihat pada tanaman ini. Nah, ini akar anak-anak. Ini bukan batang, ini adalah akar. Akar ini disebut dengan akar tunjang. Apa itu akar tunjang? Jadi akar tunjang ini tumbuh dari bagian akar bawah ke segala arah. Nah, ini kita lihat, ini ada ke segala arah. Tampak untuk memperkokoh. Jadi fungsinya adalah untuk memperkokoh tanaman. Kita dapat menemukan akar tunjang ini contohnya adalah pada tanaman pandan dan juga bakau yang ada di
pantai. Nah, kemudian berikutnya yang ini. Pernah melihat ini anak-anak? Iya, akar ini kita lihat pada pohon. Betul sekali, pohon beringin. Saya yakin anak-anak sudah sering melihat. Ini adalah akar anak-anak. Dan karena akar ini menggantung, maka disebut dengan akar gantung. Di mana tumbuhnya ini menggantung dari bawah, dari batang, dari bagian atas ke bawah. Nah, ini bisa temukan di pohon beringin. Betul sekali. Kita lanjutkan akar yang berikutnya, yaitu adalah akar yang seperti ini. Kalau kita lihat sekilas anak-anak sepertinya batang. Padahal ini bukan batang anak-anak. Ini adalah akar. Dan akar ini tumbuh tegak lurus ke atas dari permukaan tanah. Ini yang disebut dengan akar napas. Tumbuhnya tegak lurus ke atas dari permukaan tanah. Kemudian pada akar napas ini terdapat banyak celah yang fungsinya untuk jalan masuknya udara. Contoh akar napas ini dapat ditemukan pada pohon korek api. Ya, kita lanjutkan. Pernah melihat tanaman ini anak-anak? Iya, betul sekali, daun sirih. Daun sirih ini punya akar yang berbeda. Kalau daun sirih ini punya akar yang disebut dengan akar pelekat. Nah, akar pelekat ini ada pada sepanjang batang dari tanaman sirih ini. Gunanya untuk apa? Untuk menempel pada batang tanaman lain atau pada kayu, pada bambu di mana tanaman itu tumbuh. Seperti itu. Contoh akar pelekat ini bisa ditemukan di tanaman lada dan juga sirih. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya adalah batang ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu batang. Nah, kalau kita lihat sekilas sepertinya batang cuma satu macam, padahal tidak anak-anak. Batang ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, yang pertama ini yang sering anak-anak lihat ya, yang seperti ini, yang berkayu. Ini yang disebut dengan batang berkayu anak-anak. Banyak ditemukan pada tanaman dikotil dan monokotil, tetapi lebih banyaknya pada tanaman dikotil. Dan pada tanaman dikotil, batang berkayu ini mengandung kambium, ya, mengandung yang namanya kambium yang bisa memperkuat dan memperbesar batang. Itu pada tanaman dikotil atau tanaman berkeping dua. Contoh batang berkayu ini bisa kita temukan kalau yang tadi sudah ya, yang berkambium tadi pada tanaman dikotil, contohnya tadi pada pohon mangga, pohon rambutan, pohon kelengkeng, dan yang tidak berkambium terdapat pada monokotil, contohnya adalah pada pohon kelapa. Nah, yang kedua, selain batang berkayu, ada yang disebut dengan batang basah. Batang basah itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini anak-anak. Pada tanaman bayam. Nah, sayur-sayuran itu biasanya kebanyakan itu batangnya adalah batang basah. Selain pada bayam bisa ditemukan pada sayur apa lagi? Betul sekali, kangkung, sawi itu merupakan batang basah. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan batang rumput. Namanya saja batang rumput, jadi batangnya bentuknya menyerupai rumput. Contohnya pada apa? Pada tanaman padi. Kemudian alang-alang, rumput teki itu merupakan contoh dari batang rumput. Nah, kalau kita sekilas melihat yang diketahui anak-anak batang hanya ini anak-anak. Jadi sekarang ilmunya bertambah. Ada batang basah, ada batang rumput. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian daun. Nah, ini anak-anak yang lebih seru lagi. Ada banyak sekali jenis daun ya. Yang pertama kita pelajari bentuk daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, bentuk tulang daun ini dibagi menjadi 4, yaitu ada daun menyirip yang seperti ini, namanya saja menyirip, jadi menyerupai seperti bentuk sirip ikan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan menjari. Karena menjari, kenapa kok menjari? Karena bentuknya seperti
Iya, betul sekali, seperti jari. Yang ketiga, ini karena bentuknya melengkung, maka disebut dengan bentuk daun melengkung. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang memanjang seperti pita ini anak-anak. Ini garisnya juga cuma memanjang saja. Dan karena ini berjajar atau sejajar, maka disebut dengan daun sejajar. Nah, contohnya seperti apa? Yuk, kita lihat yuk. Nah, yang pertama daun sejajar. Nah, ini dapat kita temukan pada tanaman padi. Jadi ini cenderung bentuk daunnya seperti pita ya anak-anak, memanjang, kemudian ada garis-garisnya yang sejajar memanjang. Selain pada tanaman padi juga bisa ditemukan di tanaman pandan dan juga pada daun tanaman tebu. Ini merupakan contoh dari bentuk daun sejajar. Berikutnya, bentuk daun menyirip. Ya, yang seperti apa tadi bentuknya? Iya, seperti sirip ikan. Contohnya ini, ayo ini daun apa? Betul sekali, daun jambu. Ada pada tanaman apa lagi? Daun pohon mangga. Dan yang ketiga ini, iya, daun nangka. Ini merupakan contoh dari bentuk daun menyirip. Nah, sekarang ada bentuk daun menjari. Betul sekali, contohnya pada tanaman singkong. Apalagi ayo? Iya, daun pepaya. Dan satu lagi anak-anak, ini yang anak-anak mungkin belum pernah lihat. Ini adalah daun tanaman kapas. Nah, jadi tanaman kapas itu seperti ini anak-anak. Bunganya bunga kapas itu seperti ini dan daunnya kalau dilihat dari dekat itu seperti ini dengan bentuknya menjari. Oke. Yang terakhir ini adalah bentuk daun melengkung. Contohnya pada daun sirih, kemudian iya, daun genjer anak-anak. Ini tanaman genjer itu seperti ini yang banyak tumbuh di sawah. Dan yang terakhir adalah daun eceng gondo. Itu bentuknya adalah melengkung. Nah, tinggal satu lagi anak-anak. Sekarang bentuk daun berdasarkan bentuk tepi daunnya. Ada apa saja? Ini agak banyak anak-anak. Ada 5 macam. Kalau yang seperti ini yang disebut rata, kemudian yang seperti ini berbulu halus, kemudian ada yang bergerigi halus, ada yang bergerigi dan ada yang bergerigi ganda. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, yang rata ini bisa kita temukan pada tanaman daun semanggi, contohnya. Kemudian yang bergerigi, contohnya pada daun stroberi. Yang berbulu halus, ini contohnya pada tanaman nilam. Ya, tanaman nilam ini yang digunakan untuk bibitnya minyak wangi anak-anak. Ini berbulu halus ini. Ketika kita pegang daunnya, itu ada bulu halusnya. Kemudian ada yang bergerigi ganda, ini sering sekali anak-anak lihat pada daun seledri. Nah, ini anak-anak bergeriginya ada 2. Nah, setiap helainya ini ada 2. Maka disebut bergerigi ganda. Dan yang berikutnya adalah bergerigi halus. Ini contohnya pada tanaman daun mawar. Ya, daunnya bunga mawar ini termasuk bergerigi halus. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai jenis-jenis akar, batang, dan daun. Namun masih ada lagi anak-anak yang belum kita sampaikan jenis daun berdasarkan jumlahnya, kemudian jenis-jenis bagian-bagian dari biji, bunga, dan juga buah. Nanti akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Biarkanlah alam ada di halaman kita. Artinya apa? Mari kita membentuk alam di sekitar kita dengan menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman keluarga, buah-buahan, sayur, dan juga bunga, supaya lingkungan semakin indah dan juga tentunya bermanfaat bagi kita. Ya, kita bersyukur Tuhan telah menciptakan banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Ya, jadi rawat dan gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.